Abdullah Hamahua, salah seorang orang tua yang menurut saya ini sudah bau tanah ya. Tetapi kelakuannya ini sangat kanak-kanakan dan tidak bisa menjaga ibadah puasanya. Padahal kalau kita pikir dengan jenggot yang panjang menjuntai sampai ke tanah, ya harusnya jauh lebih bijak. Tapi ternyata kemudian dengan melihat mukanya, postur mukanya yang ada jenggot panjang, kita langsung teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Said Akhil Siraj, bahwa orang yang panjang jenggotnya itu rata-rata dungu, bodoh. Otaknya tergantung di situ, di jenggotnya. Nah, seperti mungkin yang dialami oleh Pak Abdullah Hamahua ini, salah seorang yang pernah lama bercokol di lembaga rasuah di Indonesia, yaitu di KPK. Betapa tidak dia naik rasi di dalam rombongan aksi yang menolak pemilu curang, dan bahkan teriakannya sangat lantang. Jokowi adalah sumber masalah dari seluruh masalah katanya. Oleh karena itu Jokowi harus digantung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, 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 merdeka. Saudara-saudara sekalian, mukadimah dasar fatwa yang dibacakan tadi, salah satu substansinya adalah bahwa atas rahmat Allah yang Maha Kuasa itu ditunjukkan dengan 2/3 wilayah Indonesia dan laut yang menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan potensi kelautan kita itu 30.000 triliun, yang berarti 10 APBN. Karena APBN kita tahun lalu 3.000 triliun, berarti APBN kita bisa 10 kali kalau laut kita diolah tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme. Siapa yang korupsi? Jokowi yang korupsi. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Kita punya hutan tropis kedua terbesar di dunia. Dan Indonesia adalah penghasil kelapa sawit nomor 1 di dunia. Tapi ibu-ibu kita, istri-istri kita, mama kita 2-3 tahun lalu antri beli minyak goreng. Benar? Karena apa? Karena korupsi. Siapa bapak korupsi? Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Kita punya 17 tambang di Indonesia terbesar di seluruh dunia. Kalau tambang 17 ini diolah dengan benar, maka setiap rakyat Indonesia mendapat 22 juta dari negara. Tapi justru kita sekarang yang membiayai negara. Pajak kita kepada pejabat, pajak kita kepada tentara, pajak kita kepada polisi, pajak kita kepada semua ASN. Kenapa? Karena korupsi oleh Presiden Jokowi. Turunkan Jokowi. Gantung Jokowi. Kita punya utang 2024 itu 8.000 lebih, yang diperkirakan akhir Desember 9.000 triliun. Itu utang APBN. Utang non APBN yaitu membayar gaji pensiunan TNI, Polri dan ASN 4.500 triliun. Utang kita untuk bayar utang BUMN itu 8.000 triliun. Jadi Jokowi hari ini menghasilkan 20.000 triliun buat utang negara Indonesia. Kenapa? Karena korupsi. Siapa yang harus bertanggung jawab? Jokowi harus diturunkan. Jokowi harus digantung. Dipenjarakan. Ditangkap. Saudara-saudara sekalian, kalau nanti kemudian setelah selesai apa saja urusan Pilpres 01, 02, 03, tanggung jawab kita adalah harus mendorong, memberhentikan, memaksa Jokowi mundur dari kekuasaan. Betul. Karena berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 1999, Jokowi telah melakukan apa disebut korupsi, kolusi, nepotisme.
menyalahgunakan jabatan wewenang sehingga dia cawe-cawe, maka kemudian tidak ada pilihan lain, harus dipenjarakan. Bersedia untuk terus berjuang sampai bulan Mei, sampai bulan Agustus, sampai bulan Oktober, saat kita akan biarkan Jokowi setelah terima jabatan di istana atau di Senayan. Tapi kita harus menyelesaikan dia sebelum pergantian kepemimpinan pada bulan Oktober 2024. Setuju? Setuju? Merdeka! 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 Ya, Allahu Akbar! Dan karena itu kita berpikir bahwa kata-kata seperti itu seharusnya tidak keluar dari mulut orang tua ini. Ini sebenarnya sangat kasihan. Bagaimana kurang ajarnya mulutnya ini orang tua, congornya. Mudah-mudahan ini tidak membatalkan kita punya puasa. Saya yakin tidaklah, karena ini menyangkut soal sosial. Kita berharap orang tua ini bisa berubah baik. Cuma kadang-kadang saya ini setiap melihat orang-orang tua seperti ini yang muncul di media sosial dengan barbar, kadang saya berpikir apa yang dikerja anaknya, kemenakannya, apanya, kok tidak ada yang peringati ini orang tua. Kenapa dibiarkan pergi berpanas-panas di tengah-tengah kerumunan massa, nanti ada yang senggol, meninggal, yang dituduh Pak Jokowi lagi. Padahal memang usianya sudah sangat tua, sudah uzur sebenarnya, bau tanah lah. Betul-betul berbanding terbalik dengan pesan-pesan leluhur ya, bahwa dulu itu selalu ada pesan-pesan leluhur bahwa semakin tua orang harusnya semakin bijak. Seperti padi, semakin banyak buahnya harusnya menunduk. Ini kebalikan dari sikap sifat yang dimiliki oleh orang tua ini. Dan kita berharap bahwa ke depan ini orang-orang seperti ini jangan diikuti, seperti Din Samsudin, tidak layak semua itu diikuti. Repli Haru, apalagi Rokigerung, ya sama saja semua. Jadi ini kelompoknya semua ini, kelompok memang yang selama ini membuat ulah di negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selama ini memang berharap negara ini hancur. Apa maksudnya? Ya boleh jadi dia bekerja untuk antek-antek orang lainnya, boleh jadi dia bekerja untuk negara asing. Kita tidak tahu. Karena kenapa begitu berani keluar-keluar gantung Jokowi, tetapi tidak ditangkap oleh polisi. Artinya apa? Ada orang kuat di belakangnya ini semua. Sudah berhari-hari justru yang ditangkap adalah kroco-kroco. Kenapa bukan si tua Eko ini yang ditangkap? Biar semua diam. Dan kalau perlu dikasih membusuk di penjara. Ya tidak ada lagi yang ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Ya kasihan saja, sudah tua seperti ini masih berlaku layaknya seperti anak-anak yang baru semester 2 di perkuliahan, bahkan lebih dewasa daripada anak SMP. Oke, saya kira jelas ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.